Pak Agus, Pak TBH ya, I have a bad news Pak. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Kolin lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan, jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih, lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Pak Agus, Pak TBH ya, I have a bad news Pak. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Kolin lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan, jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih, lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Demikian. Dan terus terang aja saya mohon maaf Pak Rudi, saya tuh undang wartawan sebenarnya datang tadi karena saya lihat harusnya nanti semua di doorstop oleh wartawan banyak, jadi bisa dinyatakan. Karena gimana ya Prof ya, kita yang jadi orang kampus aja udah jadi bingung, ini gimana ya? Karena bukan saja kita tuh dianggap partisan, tapi buzzer-buzzer bermain. Hoax dibuat hanya untuk menjatuhkan kredibilitas orang gitu. Ada yang tidak masuk akal. Ini barusan sambil ngomong kenapa saya WA, mohon maaf bukan nggak sopan. Padahal kok WA saya langsung. Karena sedang khawatir. Pak Ken sudah tahu hari ini ada berita besar Pak. Buktinya saya belum tahu betul atau tidak, tapi ini berita dari Uni Eropa bahwa pembelian Emirates walaupun batal, tetapi pembayaran 7% komisi sudah diterima cash. Itu sudah rame di Uni Eropa Pak. Yang mengangkat berita udah bukan berita ini, international news. Siap. Jadi barusan Pak Dasko bilang, kakak tolong itu kan belum confirm. Loh, gue nggak bisa stop, itu di dunia internasional. Ini bukan pamannya Gibran yang ngeluarin berita. Kalau paman Gibran bisa di stop. Nah, jadi memang sudah kacau dunia ini. Nah, tapi saya bilang, saya terus percaya, saya tuh muridnya Pak Ken dan saya selalu diajari Pak Ken untuk tegak lurus dan jalan pada jalan yang benar. Karena ketika kita dihujat, kita diintimidasi, kalau kita tetap yakin, pasti akan Tuhan menunjukkan jalan dengan caranya. Pasti nggak ada yang tahu seorang Konira Kunini Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh saya mesti cerita, ini mohon maaf, ini bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Siapa yang? Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning begitu? Oh udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Entar dulu. Bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena
kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh, 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu. Gitu. Terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana musinya adalah masa-masa tenang, tetapi karena hari pagi ini begitu saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Koni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya tanya untuk apa? Untuk 2 hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada 1 orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya. Itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim TKN, ingin bergabung ya, tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran-nya. Dan kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang waduh saya udah sering ngejelekin Gibran, dia bilang gini deh, saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, beliau bilang lebih tepat, exitnya, alasannya, karena selama ini saya kan udah ngejelek-jelekin, biar kelihatan bagus alasan saya. Ya Ibu pikirkan saja, silakan, saya bilang gitu. Dia bilang oke, dan beliau Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti saya atur ketemu dengan Mas Gibran, dan saya sempat sampaikan juga itu ke Mas Gibran. Oke, itu yang pertama. Kedua, pernyataan yang 2 tahun itu bukan datang dari saya gitu. Beliau menyatakan ini gimana kok sudah 2 tahun, atau mungkin lebih cepat kalau ini pernyataan beliau ya, kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, saya bilang bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang gitu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang Bu, udah hitungan itu tidak pantas ya, udahlah itu Bu, jangan kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah gitu. Ini pernyataan beliau gitu, bukan pernyataan saya. Jadi saya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, dan alhamdulillahnya di meeting itu bukan hanya saya berdua, tapi ada 4 orang ya, ada 1 orang dibawa oleh Ibu Koni, ada 1 orang lagi yang Ketua Tim Media Pak Prabowo. Jadi itu bisa diverifikasi pembicaraan itu. Tapi yang saya sayangkan yaitu pernyataan
dari Ibu Koni yang seorang intelektual di masa-masa tenang ini videonya beredar sangat masif ya di hari ini gitu. Ya kami pun melihat bahwa di masa-masa tenang dan di saat-saat ini juga banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, isinya fitnah yang ditujukan kepada Pak Prabowo, pada tim dan juga ternyata sekarang kepada saya. Ya itu yang pertama. Kemudian dan yang kedua adalah sebelum pulang Bu Koni bicara ke saya, kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi wakil menteri luar negeri permintaan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya, tapi kalau Ibu bekerja, Ibu ke Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prerogatif Pak Prabowo, silakan disampaikan ke beliau. Jadi itu keinginan dari Ibu Koni yang disampaikan saya ingin menjadi wakil menteri luar negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain itu seperti itu. Saya bilang silakan saja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya pas saya dikasih tahu ya. Saya sih senyum saja, bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami, ada Pak Habib dan yang lain bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya supaya masyarakat dan publik ini juga tahu gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mass media juga, bapak-bapak ibu media paling tahu saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa di sosial media yang beredar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Pengamat militer dan intelijen Koni Rahakundini Bakri membocorkan skenario Presiden Joko Widodo bila Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden. Dalam skenario itu, Koni menyebut Prabowo hanya akan menjabat 2 tahun. Bila terpilih menjadi presiden dan langsung diganti putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Skenario itu disampaikan Koni saat mengisi sebuah forum diskusi. Rekaman cuplikan pernyataan Koni viral di media sosial. Dalam cuplikan itu, Koni membeberkan, skenario itu bermula ketika dirinya diminta bertemu Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, di tengah dinamika politik Pilpres tahun 2024. Saat itu, Rosan menawarkan dirinya untuk bergabung ke tim ses pasangan nomor urut 2. Dalam video, Koni mengaku enggan untuk menerima pinangan Rosan lantaran latar belakangnya sebagai seorang akademisi, menuntut dirinya untuk bersikap netral. Saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ujar Koni dikutip dari video. Koni melanjutkan, Rosan kemudian menjelaskan rencana kubu nomor 2. Jika berhasil memenangkan Pilpres 2024 ini, ia mengaku bahwa Prabowo tidak akan menuntaskan tugasnya sebagai kepala negara sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran, ungkap Koni. Mendengar pernyataan tersebut, Koni mengaku sangat terkejut. Ia justru mempertanyakan, apakah mungkin Presiden Joko Widodo dapat menepati perjanjian tersebut. Melihat jejak politiknya, yang justru dianggap menusuk dari belakang PDIP,